Jadi nantinya poligon ini akan kita injekkan ke dalam drone sehingga drone itu akan memiliki rute untuk mengambil gambar real time pada waktu itu kondisi pertanaman sekarang. Ya, drone sudah mulai naik. Oke, oke, stabil. Ke play. Drone sudah naik, teman-teman. Itu sudah dilakukan pemotretannya. Jadi, itu. Jadi setiap bunyinya itu, setiap keluar notifikasi pemotretan itu artinya sedang dilakukan pemotretan lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kacamata Penyuluh. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai penafsiran luas tambah tanam atau luas baru dengan beberapa indikator. Seperti janji saya sebelumnya, kali ini saya akan khusus membahas mengenai pemanfaatan teknologi GIS atau Geographic Information System dan pengamatan lapang menggunakan teknologi drone. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Oke, untuk penggunaan teknologi GIS atau Geographic Information System, saya menggunakan aplikasi Simultandi. Jadi ini sebenarnya aplikasi monitoring pertanaman padi. Namun kenapa saya menggunakan aplikasi ini? Karena di dalam aplikasi ini itu sudah ada luasan untuk beberapa peta yang termasuk dalam lahan baku sawah. Jadi kita akan fokus pada lahan baku sawah di sini. Meskipun hortikultura nantinya juga ada di lahan Tegal, namun pada informasi ini, pada episode ini saya akan menjelaskan fokus terhadap lahan baku sawah. Jadi di sini sudah ada luasannya ya teman-teman. 2,87, 4,32, 3,98. Jadi ini berfungsi sebagai untuk mempermudah kita dalam hal ketika kita sedang ke lapangan atau sedang keliling, sedang memonitoring pertanaman. Jadi kita bisa menebak luasan pada area yang kita lihat karena kita sudah mengetahui informasi luasan di sini. Jadi ini untuk mempermudah kita agar pengamatan kita itu sedikit bias atau sedikit errornya, teman-teman. Jadi kita memanfaatkan luasan yang ada di sini. Nah, bagi teman-teman yang kebingungan bagaimana cara memunculkan LBS dan lain sebagainya pada aplikasi Simultandi, itu sudah saya jelaskan di video lainnya, jadi silahkan ditonton. Nah, selain kita memanfaatkan luasan di sini, maka kita juga akan mengambil data poligon ini untuk kita ambil di dalam drone. Jadi nantinya poligon ini akan kita injekkan ke dalam drone sehingga drone itu akan memiliki rute untuk mengambil gambar real time pada waktu itu kondisi pertanaman sekarang. Jadi itu bisa digunakan sebagai dasar kita dalam penentuan luasan tanaman hortikultura agar kita lebih valid dan benar datanya. Jadi bagaimana cara mengambil data LBS ini? Nah, pada aplikasi ini itu tidak ada fitur download ya teman-teman. Karena berbeda dengan aplikasi yang untuk lahan petani, itu ada fitur download, tapi di sini itu tidak ada fitur download. Namun demikian kita masih bisa mendownloadnya dengan cara kita pencet Ctrl Shift I, sehingga muncul ini ya teman-teman. Nah, muncul ini. Nah, kita akan fokus untuk mendownload yang bagian ini 2,87. Jadi kita zoom teman-teman, zoom. Nah, zoom. Oke. Sudah kita zoom, maka di sini akan muncul teman-teman. Muncul query. Query kita klik 2 kali. Nah, ini adalah data spasialnya teman-teman.
Jadi data yang ini tadi 2,87 ini di sini. Ini data spasialnya. Nah, buktinya apa? Buktinya nanti di sini, di luas. Di luas itu coba kita lihat luasnya itu ada di mana? F 2,8 2,7. Oke, tunggu kita lihat. Kita cari luas. Luas hektar. Oke. Ini ya, sudah ada. 2,87 ini di sini, teman-teman. 2,87. Jadi luasan yang sama dengan yang di sini. Ya. Jadi artinya poligon ini, data ini adalah data luasan yang tadi. Nah, sekarang gimana cara kita memanfaatkan data ini? Jadi data ini itu berbentuk JSON, teman-teman. Jadi kita harus ubah dulu ke dalam data GeoJSON. Dengan cara kita di sini ya, di bagian F file kita tambahkan GeoJSON. Kita tambahkan dan out sr sama dengan 4326. Kemudian kita enter. Ini sudah berbentuk data geospasial GeoJSON, teman. Nah, kenapa kita pakai 4326? Ini sebenarnya cara mereproject atau membentuk koordinatnya agar sesuai dengan koordinat yang biasanya. Jadi ada 113, -6, itu seperti yang biasanya. Nah, namun data ini itu belum masih bisa dipakai. Jadi kita harus gunakan sedikit pembaharuan di dalam data ini. Jadi pertama kita simpan dulu ya, Ctrl S. Baru di download. Kita kasih nama dari Simo Tandi. Oke. Nah, ini ya. Kemudian kita buka. Nah, kemudian kita hapus bagian 0 ini. 0 ini kita harus hapus. Semuanya yang ada nolnya itu kita harus hapus, teman-teman. Hapus. Nah, seperti itu. Semuanya ini. Untuk mempercepat, maka kita tinggal menggunakan fitur replace ya. Dengan kita replace agar nolnya semua hilang, replace all. Oke. Nah, setelah habis nolnya, maka ini sudah bisa digunakan menjadi poligon, teman-teman. Jadi ini ketika di save, dibuka di aplikasi QGIS, aplikasi ArcGIS ini sudah bisa digunakan. Nah, namun di dalam HP atau di dalam drone itu file yang support hanya KML. Jadi kita perlu mengubah file ini ke dalam KML. Bagaimana caranya? Bagi teman-teman yang biasa menggunakan ArcGIS atau QGIS, itu tinggal di save as. Namun bagi teman-teman yang tidak punya, jadi saya kasih tahu caranya dengan cara kunjungi geojson.io. Nah, kode yang tadi ini teman-teman, kita copy, Ctrl C, dipastekan di sini, Ctrl A, Ctrl V. Nah, sama kan bentuknya dengan poligon yang di sini. Luasan 2,87. Ini tinggal kita save jadi KML. Kita kasih nama misi perdana. Oke. Nah, sudah ya, sudah bisa ya. Ini sudah berbentuk KML. Nah, yang tadi yang file Simo Tandi ini jika mau dibuka di QGIS dan lain sebagainya, ini kita harus ubah dulu ekstensinya ya menjadi GeoJSON. GeoJSON. Nah, ini juga langsung bisa dibuka di aplikasi yang support terhadap GeoJSON. Mari kita coba buktikan. New, kita open. Kita coba buka yang dari tadi Simo Tandi. Nah, ya, sudah sama ya, teman-teman ya.
Tapi kalau versi ekstensi TXT atau teks itu belum bisa dibuka, teman-teman. Nah, selanjutnya, itu nanti file KML itu akan kita injeksikan ke dalam drone ini agar drone memiliki rute pengambilan gambar atau pemetaannya. Saya menggunakan drone DJI Phantom 4, kemudian dengan aplikasi nanti di Play Store itu DJI Harmony untuk melakukan pemetaan secara otomatis. Mungkin sampai situ dulu. Pada episode selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaannya dan manfaatnya drone ini untuk melakukan pemetaan. Terima kasih sudah menonton.